Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan kembali di sini kami akan menyajikan sebuah video yang kami telusuri di daerah Desa Montong, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, ya. Dan sebelum dari itu, kami selaku Kembang Setaman Group mengucapkan selamat bergabung dan semoga kita semua selalu mendapatkan taufik, hidayah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, ya, dilancarkan usahanya, ya, dan diberikan kesehatan yang sehat walafiat. Demikian pemirsa, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, di sini kami akan menceritakan sebuah tempat atau makam lah demikian yang kami dapati di Desa Montong, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban ini. Dan beliaunya yang kami kunjungi pada saat ini pemirsa adalah sebuah pemakaman yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar dan sangat dihormati, sangat ditaati, dan beliaunya bahkan disebut sebagai seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena beliaunya ini disebut-sebut sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala oleh masyarakat sekitar pemirsa, maka tempat ini pun juga selalu diadakan acara pengajian atau haul atau ulang tahun lah demikian, dengan mengadakan pengajian yang sangat besar-besaran, ya. Ada bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kalimat thayyibah, ya, baik ini merupakan bacaan-bacaan tahlilan, bacaan tahtimul Quran dan lain sebagainya. Begitu juga tidak lupa pada malam harinya juga ada kegiatan sholawatan, ya, sholawatan. Dan ramai sekali pemirsa kegiatan hal yang ada di tempat yang kami kunjungi ini. Sangat ramai sekali, meriah, ya, meriah. Dan tempat ini pun kami sebut atau kami beri nama sesuai dengan keyakinan masyarakat setempat adalah merupakan sebuah makam dari seorang walinya Allah yang bernama Kere Mate. Kere Mate pemirsa. Walaupun Mbah Kere Mate ini adalah nama aslinya adalah seorang Raden, ya, Raden Bambang Utomo. Jadi nama aslinya ini adalah seorang Raden Bambang Utomo, atau sekarang disebutlah Mbah Kere Mate. Karena apa pemirsa? Karena dahulu kala, ya, konon diceritakan bahwasanya Mbah Raden Bambang Utomo ini dalam perjalanan, ya, berkelana, beliaunya mendapati sebuah kegiatan masyarakat yang namanya manganan. Manganan adalah sebuah kegiatan masyarakat sebagai tanda syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada setiap tahun masyarakat itu berkumpul dan mengadakan acara mangan-manganan atau membawa sesajian, membawa makanan, ya, di salah satu tempat, ya. Dan kala itu diceritakan bahwasanya tempat itu namanya Sungai
ya, montong, atau bisa disebut juga sebagai waduk montong ya. Itu ada di Montong ini ada sebuah sungai yang dinamakan oleh masyarakat sekitar sebuah waduk, dan disitulah kala itu ya diperingati manganan ya saat itu. Dan Mbah Raden Bambang Utomo ini pemirsa juga mengikuti kegiatan tersebut ya, karena dalam perjalanannya sebagai seorang pangkelana atau sedang berkelana ya, maka Mbah Raden Bambang Utomo ini pun juga mengikuti acara manganan bersama masyarakat sekitar. Nah, di dalam suatu kegiatan makan bersama tadi bersama masyarakat sekitar pemirsa, Mbah Raden Bambang Utomo pada waktu itu pun juga meninggal di tempat itu pula. Jadi ketika manganan, Mbah Raden Bambang Utomo ini mengikuti kegiatan masyarakat, namun di sisi lain Allah menghendaki yang lain, bahwasanya Mbah Raden Bambang Utomo ini meninggal saat itu pula di tempat masyarakat tersebut mengadakan manganan ya. Karena dengan kejadian tersebut maka masyarakat menjadikan panik ya, gelisah dan lain sebagainya ya, karena ada satu masyarakat yang ikut manganan di sini meninggal di tempat itu pula. Maka dengan demikian, dengan bergotong royong, masyarakat pun juga menggali kuburnya ya. Saat itu pula juga masyarakat menggali kubur untuk Mbah Raden Bambang Utomo ini. Dan lokasi pekuburannya pemirsa ada di samping atau di tepi sungai atau di tepi bendungan tersebut ya. Jadi setelah acara manganan selesai, menguburkan Mbah Raden Bambang Utomo pun juga selesai, maka masyarakat yang tadinya berkumpul sehingga pulang ke rumahnya masing-masing. Dan di saat itu pula pemirsa, pada malam harinya ya, masyarakat Montong dan sekitarnya pun dikejutkan oleh nyala api yang sangat besar sekali ya. Sebuah api yang menyala-nyala sangat besar sekali dan sangat tinggi sekali. Bahkan ketinggian dari nyala api dari kuburan Mbah Raden Bambang Utomo ini pun juga melebihi di atas pohon bambu ya. Karena di tepi sungai atau tepi bendungan itu banyak pohon bambu yang tumbuh ya. Dan saat itu pula malam harinya masyarakat melihat di pekuburan Mbah Raden Bambang Utomo itu ada api yang menyala-nyala ya, setinggi pohon bambu yang ada di sampingnya, sehingga menggegerkan masyarakat setempat. Dan masyarakat pun juga saat itu pula berkumpul bersama dan bermusyawarah untuk menangani suatu kejadian yang ada di tempat itu pula ya. Maka singkat cerita, pada esok harinya pemirsa, pada keesokan harinya masyarakat pun juga berbondong-bondong kembali untuk menggali jenazah dari Mbah Raden Bambang Utomo tersebut. Dan maksud dari masyarakat menggali dari jenazah Mbah Raden Bambang Utomo tersebut jadi untuk dipindahkan ya, Jadi kalau dulu makam dari Mbah Raden Bambang Utomo ini berada di tepi bendungan atau sungai, namun sekarang ini oleh masyarakat dipindahkan di sebelah timurnya, ada di perkampungan, ada di tengah-tengah perkampungan.
Nah, setelah makam dari Mbah Bambang Raden Utomo ini ya, dipindahkan oleh masyarakat dari tepi bendungan menuju ke tengah-tengah masyarakat, maka saat itu pula masyarakat merasa nyaman, merasa tenang kembali karena tidak ada suatu kejadian yang aneh ya, tidak ada suatu kejadian yang ngane-ngane lah demikian. Ngane-ngane. Maka oleh sebab itu saat itu pula masyarakat yang ada di sekitar bendungan, karena masyarakat tersebut adalah merupakan masyarakat yang kehidupannya sangat sederhana, sehingga menamakan dirinya masyarakat setempat adalah merupakan kelompok atau dari masyarakat yang sangat tidak punya, atau bisa disebut dengan nama kere lah demikian, kere. Dari kere-kere semua, dari masyarakat sekitar itu kere-kere semua. Dan setelah memindah makam dari Mbah Raden Bambang Utomo tersebut, pemirsa, dari rombongan kere-kere itulah ya, itu mengangkat jenazah dari Mbah Raden Bambang Utomo. Maka oleh sebab itu sehingga saat itu pula makamnya Mbah Bambang Raden Utomo tersebut diberi julukan Kere Mate. Kere Mate karena apa? Karena orang-orang yang tadinya memindah jenazah dari Mbah Raden Bambang Utomo dari tepian bendungan menuju ke perkampungan yang sampai saat ini beliaunya dimakamkan ya, ini ada sekumpulan dari orang-orang yang kere-kere semua. Dari Mbah Raden Bambang Utomo ini dirumati atau sebagian masyarakat menamakan bahwasanya orang-orang yang merawat dari jenazah Mbah Raden Bambang Utomo ini adalah kere yang podong rumate ya, kere-kere sing podong rumate demikian. Jadi saat itu pula lah desa tersebut atau lokasi tersebut dinamakan dengan nama Desa Kere Mate. Kere Mate ya, jadi asalnya adalah kelompok masyarakat yang merasa kehidupannya sederhana sekali, boleh dikatakan sebagai kelompok masyarakat yang tidak punya, sehingga menyebut dirinya kere-kere semua dan podong rumate. Dari kere-kere yang podong rumate itulah ya, podong rumate dari Mbah Raden Bambang Utomo tersebut, sehingga makam ini pun juga, desa ini pun juga diberi nama ya, Kere Mate, kere-kere podong rumate demikian. Nah itulah pemirsa, jadi ketika kami mewawancarai dari simbah yang ada di makam ini ya, juga bercerita demikian bahwasanya tadinya Mbah Raden Bambang Utomo ini merupakan seorang yang berkelana ya, berkelana dalam perjalanannya mendapati sebuah acara dari masyarakat, yaitu kumpulan atau manganan atau sedekah bumi lah demikian, sehingga saat itu Mbah Raden Bambang Utomo juga merasa ingin ikut ya, manganan di situ, sehingga saat itu pula Mbah Raden Bambang Utomo ini juga mengikuti makan bersama masyarakat sekitar. Dan saat itu pula dari mbah yang kami wawancarai ini pula bercerita, saat makan-makan itulah Mbah Raden Bambang Utomo ini meninggal di situ, sehingga banyak masyarakat yang terkejut, kaget dan panik, gelisah dan lain sebagainya lah ya, sehingga Mbah
Raden Bambang Utomo ini juga dimakamkan di tepian bendungan tersebut. Namun pada malam harinya makam tersebut ada kejadian yang sangat aneh dan sangat menakutkan dan sangat mengkhawatirkan lah, sehingga masyarakat pun juga berkumpul dan berusaha untuk memindahkan makam dari Mbah Raden Bambang Utomo ini. Demikian cerita dari Mbah Tua yang kami wawancarai ini. Nah, setelah itu sehingga dari para masyarakat yang menamakan dirinya kere yang podong rumate, kere sing podong rumate itulah ya, sehingga disebut pula Mbah Raden Bambang Utomo ini dijuluki dengan nama kere mate. Dan di kere mate ini ya banyak pepohonan yang besar-besar, rindang-rindang, sehingga makam dari beliau pun juga dinaungi oleh dahan-dahan pohon yang sangat rindang sekali. Namun dari cerita Mbah Tua ini pun juga ketika dahan pohon yang ada di atas pemakaman dari Mbah Kere Mate ini ya, ketika jatuh atau patah ya karena angin dan lain sebagainya, dan pohon yang patah dari batangnya seakan-akan pohon ini pun juga dilempar oleh tenaga gaib dari tempat asalnya menuju ke tepian pemakaman ini ya, sehingga makam itu pun juga aman, tidak rusak lah karena kejatuhan dari dahan atau ranting pohon yang ada di atas pekuburan ini. Jadi dikenang oleh masyarakat sampai saat ini. Pada waktu itu katanya ya banyak pohon yang sangat rindang besar menaungi dari pemakaman Mbah Kere Mate ini. Ketika pohon-pohon yang rindang besar tadi diterpa angin besar sehingga patahlah dari sebagian dahannya ya, dan dahan-dahan itu pun kalau toh jatuh mungkin tepat akan mengenai dari pemakaman Mbah Kere Mate sehingga rusaklah makam pada waktu itu. Namun ya kejadian itu pun juga tidak bisa menimbulkan kerusakan pada makam, karena ketika dahan atau ranting pohon yang menaungi dari pekuburan Mbah Kere Mate ini patah atau jatuhlah demikian, maka sepertinya ada tenaga gaib yang melempar dahan tersebut menuju ke arah di luar pemakaman Mbah Kere Mate ini. Jadi memang aneh. Memang ketika kami amati pun juga demikian, bahwasanya banyak pohon yang besar-besar, ranting dahannya pun juga banyak yang menaungi dari pekuburan ini ya, sehingga kuburan ini masih utuh ya, masih terawat dengan baik ya. Karena apa? Karena dahan atau ranting tersebut ketika patah ya, sehingga dilemparkan begitu saja seperti itu ya, sehingga sampailah di luar pekuburan dari Mbah Kere Mate ini. Oke pemirsa, demikian informasi dari kami di Desa Montong, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Ada sebuah makam seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Mbah Raden Bambang Utomo atau yang dikenal itu sebagai Kere Mate. Dan saat ini pun juga masyarakat sekitar pun lebih mengenal nama Kere Mate dari Mbah Bambang daripada nama Mbah Raden Bambang Utomo. Jadi masyarakat pun sampai sekarang ini lebih mengenang atau lebih mengenal dari pemakaman beliau ini sebuah Kere Mate. Maka oleh sebab itu pemirsa, apabila ingin berziarah di makam ini kami persilahkan. Tepatnya ada di tepian jalan Desa Montong ya, dari arah
Montong Kota ya, dari Montong Kota ini menuju Jetak ya. Jadi menuju Jetak, jadi di tengah-tengah perjalanan antara Montong dan Jetak itulah ya ada sebuah pemakaman seorang walinya Allah yang namanya Keremate. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi perbendaharaan pengetahuan kita tentang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang ada di wilayah Kabupaten Tuban ini ya. Semoga Kabupaten Tuban ini menjadi berkah. Karena apa? Ya karena Tuban merupakan suatu daerah dengan julukan Tuban Kota Wali. Jadi banyak para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban ini dengan ya hampir ribuan wali-walinya Allah di sini. Baik dari tingkat wali yang sangat besar, baik dari wali Wali Songo, dari wali-wali zaman kerajaan Majapahit dan lain sebagainya, juga wali-wali yang ada di perkampungan ini banyak sekali ya. Jadi sehingga tidak ayal lagi bahwasanya Tuban merupakan daerah kota wali. Semoga bermanfaat dan mohon dimaaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari kami. Kembang Saman Group sekali lagi mohon dimaafkan. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.